Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada pertemuan yang ke-18 dan dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang masih dalam konteks hukum penitensier yang kaitannya dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara. Adapun cara pelaksanaan dalam konteks pidana mati, di antaranya adalah di sini ya dijelaskan bahwa diikat di tiang kemudian dibakar hidup-hidup. Yang kedua, dimasukkan ke sarang binatang buas dan kemudian dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati dan sebagainya. Akan tetapi saudara-saudara, bahwa jenis hukuman-hukuman itu tentunya di Indonesia tidak dilakukan, tidak ada penerapan hukuman mati yang demikian. Lalu kita masuk kepada pelaksanaan hukuman mati dalam konteks di Indonesia. Nah, dijelaskan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pelaksanaan pidana mati itu dilakukan tidak di muka umum. Ya, ini penting. Tidak kemudian dihadapkan dengan banyaknya masyarakat untuk melihatnya, itu tidak. Jadi tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang, ya nanti saudara bisa lihat di pasal 271 KUHP. Yang kedua adalah diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 2 ya tahun 1964 itu tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Dan kemudian yang ketiga adalah 3 kali 24 jam ya sebelum saat pelaksanaan pidana mati, jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau kesan tersebut kemudian diterima oleh jaksa yang bersangkutan. Itu yang bisa saudara pahami ya dalam konteks pelaksanaan hukuman mati. Nah, selanjutnya adalah bicara mengenai soal pelaksanaan pidana mati, ya ini ada tim khusus ya regu tembak yang terdiri dari 12 orang, ya 12 orang tamtama ya sebagai pelaksana, kemudian 1 orang bintara sebagai komandan dan 1 orang perwira sebagai pengawas pelaksanaan yang kesemuanya ya dari satuan brimob. Nah, apabila terpidana ya adalah militer, maka ia harus mengenakan pakaian dinas harian tanpa tanda pangkat atau tanda-tanda lainnya. Nah, regu tembak ya berasal dari satuan militer dalam hal pengadilan militer yang menjatuhkan pidana mati. Selanjutnya, anggota regu tembak ditutup kedua matanya ya, tidak boleh kemudian matanya melihat ya, jadi ditutup itu. Kain berwarna hitam dan tidak diberitahukan apakah senapannya berisikan peluru yang mematikan atau tidak, jadi dirahasiakan sifatnya. Lalu jarak tembak atau jarak antara titik terpidana berada dengan regu tembak adalah 5 sampai dengan 10 meter. Senapan yang dipakai bukan senjata organik. Yang selanjutnya, tembakan diarahkan ke bagian jantung ya, jadi organ tubuhnya tidak boleh mengenai organ tubuh yang lain, jadi sasarannya adalah jantung. Ya, eksekusi dilaksanakan secara cepat nih, secara cepat, efisien, murah dan segera. Nah, kepala kepolisian dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab ya tentunya mengenai pelaksanaan pidana mati setelah mendengar nasihat dari jaksa yang telah menuntut pidana mati dan menentukan hari atau tanggal pelaksanaan daripada pelaksanaan hukuman mati itu. Ya, dalam hal ini terpidana adalah militer misalnya yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan militer, maka yang bertanggung jawab adalah pengadilan daerah atau komandan daerah. Oke, next. Nah, tadi beberapa hal penting ya terkait dengan soal pelaksanaan eksekusi.
Kemudian selanjutnya adalah eksekusi yang kemudian dilaksanakan 30 hari setelah kejaksaan negeri pertama ya menerima salinan kepres tentang penolakan gerasinya ya. Biasanya kan mengajukan gerasi. Kalau misalkan ini kan berarti kan ada tuh dokumen tentang soal permohonan yang kemudian atau penolakan gerasinya. Kemudian apabila terpidana hamil maka 40 hari setelah melahirkan ya, artinya berarti kalau misalkan yang tersangkanya ini yang dikenai hukuman mati ini adalah perempuan dan kebetulan dia hamil maka tidak boleh tuh ya kemudian dilaksanakan, maka menunggu setelah melahirkan. Kemudian selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari sebelum pelaksanaan pidana mati terpidana dan keluarganya diberitahukan. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah dibuatkan berita acara pelaksanaan pidana mati yang kemudian nanti ya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Selanjutnya pelaksanaan pidana mati ya dilaksanakan di daerah hukum pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus pidana mati yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah penguburan diserahkan kepada keluarga atau sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demonstratif kecuali jaksa atau jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan menentukan lain. Ya, oke. Kira-kira itu beberapa poin penting kaitannya dengan pertemuan yang ke-18 dan harapannya tentunya saudara nanti terus mengkaji dan melakukan pendalaman ya buku-buku yang saudara miliki di rumah hendaknya dibaca sebagai bahan referensi untuk menguatkan daripada materi-materi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.